Halo, selamat datang lagi di video tentang copywriting bersama saya Rizky Saputra. Pada video kali ini saya izin share untuk topik cara memulai karir dalam copywriting. Alhamdulillah saya sudah berkarir menekuni aktivitas menulis kopi untuk copywriting ini sudah dari sejak tahun 2014 ya. Karir pertama saya sebagai social media di salah satu kampus. Nah, saya akan share bagaimana cara memulai karir dalam copywriting untuk teman-teman yang saat ini baru lulus kuliah dan bingung mau kerja apa dan tidak tahu apa skill yang teman-teman miliki. Saran saya tidak ada salahnya untuk belajar tentang copywriting dan memulai karir di copywriting ataupun buat teman-teman yang ingin switch atau pindah karir yang tadinya tidak eee, begitu paham tentang copywriting dan ingin menekuni, copywriting dan ingin menjadikannya sebagai karir, selamat menyaksikan. Copywriting adalah seni menulis, persuasif untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide. Nah, hal yang pertama harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mengetahui tentang konsep dasar seperti target audiensnya siapa, karena ini kan akan mempengaruhi gaya dari penulisannya. Yang kedua adalah pesan yang ingin disampaikan. Jangan sampai tulisan copywriting kita itu tidak mengandung pesan apa-apa yang disampaikan kepada audiensnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman tahu apa tujuan dari kampanyenya sehingga teman-teman membuat teks copywriting tersebut. Nah, selanjutnya adalah teman-teman fokus pada penulisan yang jelas, ringkas, dan menarik. Tidak perlu terlalu banyak diksi yang harus dikuasai, tapi fokus pada tujuan yang jelas dan ringkas mudah dimengerti sehingga, audiens atau pembaca itu memahami apa yang disampaikan gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah menarik. Jangan sampai tulisan teman-teman ini tidak membuat orang-orang itu tertarik untuk membacanya gitu ya. Maka pelajarilah teknik-teknik penulisan seperti kata-kata persuasif, mungkin ini akan kita lebih bahas lebih lanjut di channel ini. Headline yang menarik ini juga saya akan bahas, dan penggunaan cerita yang relevan. Dan ini juga akan saya bahas tentang storytelling di video selanjutnya ya. Nah, untuk memahami gaya dan pendekatan yang berbeda dalam copywriting, bacalah banyak contoh iklan brosur dan teks promosi lainnya. Nah, menariknya teman-teman, selama saya menekuni copywriting ini, saat berkunjung ke mall ataupun saat di mobil melihat billboard itu, yang pertama kali saya lihat itu adalah teks copy-nya apa, dan saya akan menerka-nerka si copywriter ini akan menyampaikan pesan apa dan goals-nya apa gitu ya. Artinya saya akan menganalisa setiap bahan advertising yang ada di luar ruang gitu ya. Ataupun iklan-iklan sosial media, iklan-iklan YouTube, iklan-iklan TV yang menurut saya menarik, biasanya saya akan lebih, pelajari, explore lebih lanjut tentang teks copy-nya gitu. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan bagaimana kata-kata digunakan untuk mempengaruhi pembaca gitu ya. Jadi kalau kita sudah sering melihat contoh teks copywriting yang digunakan oleh, orang lain, kita akan semakin terasa dengan pola-pola yang umumnya digunakan oleh para copywriter. Nah, tapi jauh sebelum menguasai teknik dan jauh sebelum menulis, teman-teman perlu memahami produk atau layanan yang akan ditulis nih. Misal teman-teman bekerja di salah satu, eee, produsen sepatu gitu ya, bekerja sebagai tim kreatif yang ditugaskan untuk membuat teks copywriting. Nah, teman-teman harus paham dulu nih produknya itu apa, keunggulannya apa, angle, produknya itu seperti apa, tujuan kampanyenya apa. Jadi, jauh sebelum teman-teman menulis, teman-teman juga harus paham
A to Z tentang produk yang mau ditulis gitu ya. Nah ini kenapa? Karena ini akan membantu, menyusun pesan yang relevan dan meyakinkan audiens target gitu. Jadi semakin paham kita dengan produk atau jasanya, maka akan semakin clear pesan yang disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, saat ini kan sedang belajar gitu ya. Lalu bagaimana teman-teman bisa punya portofolio? Nah, saran saya adalah coba mulailah bereksperimen menggunakan proyek-proyek fiktif gitu ya, secara sukarela untuk membangun portofolio. Nah, coba tawarkan pro bono untuk beberapa circle teman-teman yang memang saat ini memiliki bisnis khususnya UMKM, coba tawarkan untuk dibantu cara, copywriting-nya gitu ya, untuk bisa penjualannya itu jauh lebih baik gitu. Nah, portofolio dari pro bono ini dikumpulkan akan menjadi sebuah aset yang berharga di kemudian hari dan portofolio ini juga bisa ditawarkan kepada klien yang lebih profesional. Nah, selanjutnya adalah saya sangat menyarankan untuk bergabung di komunitas gitu ya. Kalau saat itu saya bergabung ke komunitas blogger. Kurang lebih sama, sama-sama menulis cuma bedanya kalau blogger kan lebih ke artikel ya. Tapi memang saat itu saya lebih banyak menekuni tentang teks copywriting dibandingkan dengan menulis artikel gitu. Tapi tidak ada salahnya teman-teman bisa cari di Facebook atau Discord yang memang, berkumpulnya para copywriter gitu ya, dan atau mungkin saya juga akan berusaha untuk membuat komunitas yang akan membantu teman-teman belajar lebih cepat lagi gitu untuk copywriting. Nah, karena dengan adanya komunitas ini bisa membantu teman-teman bisa menjadi akselerasi untuk copywriting-nya. Ini juga penting memahami dasar SEO. Kenapa? Kalau teman-teman di posisi UI UX copy, SEO ini menjadi hal yang, eee, penting gitu ya. Meskipun nantinya akan ada tim SEO, tapi kalau teman-teman one step ahead memahami tentang SEO ini, itu jauh lebih baik dan ada argumen untuk mempertahankan teks yang dibuat kepada tim SEO gitu. Nah, tidak ada salahnya juga teman-teman untuk mempertimbangkan mengikuti kursus. Saat ini sudah banyak sekali kursus berbayar di internet maupun kursus gratis di internet. Termasuk, video-video saya ini mayoritas gratis, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang copywriting dan mungkin di kemudian hari juga saya akan berencana untuk membuat kursus berbayar untuk teman-teman yang mau intensif belajar tentang copywriting. Ini kunci pentingnya praktek terus adalah menjadi hal yang utama karena semakin kita praktik, semakin tajam tulisan-tulisan kita, semakin menarik audiens untuk membaca tulisan kita dan satu hal lagi perbanyak membaca karena senjata dari copywriter adalah kata-kata, jangan sampai teman-teman kehabisan kata-kata karena malas membaca. Setelah itu, cobalah untuk berani menawarkan klien profesional sebagai copywriter. Saat ini juga banyak banget peluang freelance copywriter di dunia outsourcing, freelance gitu ya. Platform-platform freelance online itu banyak banget yang, mencari freelancer copywriter gitu ya. Nah itu video tentang cara, memulai karir sebagai copywriter. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan bagikan video ini kepada teman-teman yang saat ini memang baru mulai karirnya sebagai copywriter. Subscribe channel ini untuk bisa update hal-hal tentang copywriter. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.